paham soal ini. Artinya tidak ada kesepakatan apakah boleh atau tidak boleh. Memang ada yang memutlakkan nggak boleh bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Siapapun itu ada mengatakan demikian. Tapi juga ada semacam pemberian toleransi, salah satu dari kalangan mazhab Imam Abi Hanifah. Jadi bolehnya kita bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram dengan syarat dua. Pertama, tidak ada fitnahnya. Yang kedua, tidak ada syahwatnya, kan gitu. Jadi kalau kita istilahnya kalau kita rumuskan dalam skala yang lebih besar, bersentuhan dengan lawan jenis itu kan ada yang disepakati boleh. Apapun itu pokoknya sepakati boleh dengan syarat bahwa itu dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat yang halal jadi boleh itu. Misalnya lagi banjir gitu ya. Alhamdulillah kita sudah selamat di atas loteng atau mungkin di atas pohon misalnya. Kemudian kita lihat ada perempuan ngayut minta tolong tarikin, apa kita mungkin bilang, mohon maaf Bu, bukan mahram, ke belakang aja, barangkali ada perempuan yang udah selamat. Kan nggak mungkin kita itu darurat, selamatin nyawa. Itu kan boleh itu dalam keadaan darurat. Ada perempuan ibu-ibu mau nyebrang, itu tuh kalau nggak diseberangin sampai maghrib nggak nyebrang. Makanya dalam keadaan kita pegang tangannya, ayo Bu, kita nyebrang, beres gitu. Perempuan yang sedang dalam keadaan sakit misalnya urgen butuh pengobatan langsung, istilahnya butuh penanganan cepat begitu, yang dokter ada cuman laki-laki, kan suaminya nggak mungkin, udah dokter bukan mahram istri saya, gak usah pegang-pegang. Ya kelama-kelamaan ntar mati sendiri akhirnya. Dalam keadaan itu kan halal tuh, dalam keadaan darurat gitu. Itu yang disepakati halal. Nah, disepakati haram kalau memang ada fitnahnya, ada syahwatnya. Bersentuhannya tuh malah bikin fitnah. Fitnah itu malah jadi dosa berkelanjutan. Artinya bukan cuma dia, akhirnya menimbulkan fitnah daripada orang-orang gitu. Gue kemarin lihat Pak Ustadz aja megang perempuan, masa ya gue nggak boleh, itu kan pegangnya si Ustadz kepada perempuan yang mungkin tidak ada syahwatnya, tapi bisa melahirkan fitnah karena diikuti oleh orang-orang bawahnya, orang-orang yang mengikutinya, itu jadi haram. Atau megang tanpa megangnya dengan syahwat, tentu itu diharamkan. Nah, ada ranah yang dia bukan darurat, dia juga bukan fitnah, bukan syahwat. Daruratnya enggak, begitu, enggak ada. Tapi syahwat atau fitnahnya juga nggak ada. Seperti guru misalnya. Saya guru, anak pengajian datang. Ya mungkin kalau anak-anak SD, SMP, anak-anak SD, TK kan nggak ada masalah. Tapi kan ada beberapa anak ngaji itu umuran SMP, gitu kan. Yang kalau habis ngaji, bahkan sebelum ngaji dia cium tangan, pegang gitu, kita bersentuhan. Dibilang darurat, nggak ada darurat. Dibilang fitnah, nggak ada yang bakal ngomongin kan. Mau Ustadz anak dicium, enggak kan, namanya guru ya cium tangan, namanya guru ya cium tangan sama guru, itu anak udah seumuran cucunya kan. Dan juga tidak ada syahwatnya. Nah ini yang jadi perdebatan, apakah itu diharamkan mutlak sama sebagaimana ada fitnah atau itu memang dibolehkan. Ini yang jadi perdebatan. Kalau menurut mazhab Imam Abi Hanifah, selama tidak ada fitnah, selama tidak ada syahwat, bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram, itu hukumnya boleh-boleh saja begitu. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut tanya jawab agar kajian kita bisa lebih berkembang. Saya kembali